Juara satu kita. Nah, lanjut ke game berikutnya. Game yang paling membagongkan sekali karena dia butuh prosesor dengan nah lo, ya, kok nggak mau sih? Ya karena dia butuh prosesor yang benar-benar bagus. Kalau prosesor kentang biasanya dia nggak mau. Wih, loh kok begini? Ya elah Samsung. Mungkin karena musuhnya belum banyak kali. Bisa jadi seperti itu. Sip. Nah, gimana Pokemon Famas pakai kali 4 kayak gimana lah. Mindset udah tuh aimnya. Yuk, coba. Kacau amburadul. Lagi deh, cobain lagi deh. Iya. Waduh. Aduh. Oke, mari kita bahas Samsung S21 Ultra. Asik. Nah, S21 Ultra ini sedikit intermezzo lagi ya untuk teman-teman nih. Nih, launchingnya itu dia bulan Januari nih, kalau nggak salah 14 Januari tahun 2021. Artinya handphone ini tuh umurnya udah sekitar 3 tahun berjalan. Iya Mas ya? Ya. Atau 2 tahun? 3 tahun apa 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun. Jalan tirot. Hampir jalan 3 tahun. Dan seperti apa durability-nya untuk dipakai di tahun 2023? Mari kita simak videonya baik-baik, terus spesifikasinya kayak gimana, terusan abis itu performa gaming ya, gaming sih terutama, dan kamera. Saya sih penasaran ya hasil kamera di 108 megapiksel itu kayak gimana. Oke, karena ini sensornya udah gede banget, terus aperture-nya juga udah gede ya, lumayan ya, 1,8 24 mm. Nah, saya penasaran nih, jadi kepo kayak gimana hasil kameranya. Simak videonya baik-baik, jangan kemana-mana, stay tune terus di MGS Gadget. Ciao! Oke, kita balik lagi dan S21 Ultra pun balik lagi. Kali ini S21 Ultra yang warna Phantom Black ya. Karena S21 Ultra ini dia keluar dua warna, yaitu Phantom Black dan Phantom Silver. Nah, untuk yang Phantom Silver itu dia di apa ya, di belakangnya ini kayak agak sedikit berkilau-kilau gitu. Glossy ya. Glossy dan sedikit agak kayak apa ya? Glowing dan agak mentari-mentari gitu ya. Ada pelangi-pelangi gitu, ya kan? Magiku Hibiniu. Tapi yang saya pegang kali ini adalah versi yang Phantom Black-nya. Terus dilihat dari segi desain, kalau kita bandingin sama seri S20 ya, S20 yang pernah launching setahun sebelumnya, itu dia ada beda di bagian sini nih kamera. Dia tuh lebih tebel gitu ya kan desainnya. Terus untuk ya di sini S20 Ultra itu dia kayak gini gak sih layarnya? Kurang paham dah. Mungkin ntar saya bisa cariin foto-fotonya. Nah, pokoknya dia itu dari secara display, looks, desain dia sedikit berbeda atau mungkin berbeda jauh daripada S20 series. Di mana S20 series itu dia ngeflat aja. Dia di sini dari kaca dan kacanya itu glossy. Kalau ini dia dari Gorilla Glass Victus juga, namun finishingnya ngedove ya. Jadi tampilan premiumnya itu berasa banget sih. Gitu. Apalagi layarnya sih. Selalu manjain mata banget di saat kalian itu ngelihat AMOLED-nya Samsung. Oke? Nah, sekarang paling enak kita sih ngebahas bagian apa ya? Spesifikasi dulu deh ya. Dari pertama bodinya dari Samsung S21 Ultra ini panjangnya ada di 165 mm. Terus lebarnya dari sini ke sini ada di 756 mm. Terus tebelnya ada di 8,9 ya, 8,9 mm. Terus beratnya ada di kisaran 227 gram ya. Terus framenya ini dia dari aluminium ya kan, abis itu Gorilla Glass juga depan belakang ya kan. Tapi Gorilla Glass-nya udah Victus sih kalau nggak salah ini ya, Victus. Jadi dia Gorilla Glass yang paling bagus untuk saat itu. Kalau sekarang kan yang paling baru tuh kalau nggak salah Victus Plus lah atau apalah gitu ya kan. Tapi ini udah Victus ya, jadi udah aman banget dan anti baret-baret. Tapi tetap kalau kalian makin aman lagi beliin aja apa namanya tempered glass-nya kayak atau casing-nya kayak gitu-gitu aja. Dan info juga bahwa ini tuh udah bisa support S Pen ya. S Pen-nya itu dijual terpisah sama covernya biasanya. Nanti gambarnya bakal saya cariin ya. Oke, untuk dari desain dan bodinya. Sekarang fiturnya, bukan fitur sih, apa aja yang nemplok di HP ini. Oke, kita lihat dari lubang-lubangnya ya. Lubang mikrofonnya ada di sebelah mana nih? Kok nggak ada? Oh, mungkin dia udah jadi satu di sini ya, di bagian speaker bawah ini. Terus ini juga udah stereo speaker. Atasnya dia ada di sini nih, di atas nih kecil banget lubangnya. Terus di samping, di bagian bawah ada di sini tuh grill-grillnya ini kotak-kotak kecil gitu ya. Terus di bawahnya juga ada USB Type C. Terus SIM ejectornya ini dual nano SIM ya kalau nggak salah ya. Sama eSIM, bener nggak mas? eSIM juga iya, dual nano SIM ya. Jadi tinggal pilih mau yang mana. Dan ini udah nggak support eksternal ya.
eksternal SD card itu udah nggak support karena dia itu pertama kali launching itu variannya berapa aja mas? 128, 256 sama 512 ya. Dan harganya beda-beda. Oke, untuk harganya berapa sih cuy? Harganya itu dia untuk yang termurah ada di 9 jutaan range-nya atau bahkan 8 jutaan ke atas ya. 8 naik dikit lah gitu. Dan itu second. Soalnya itu udah nggak ada baru ya mas ya. Di Samsung masih nggak sih stok-stok lama gitu? Kemungkinan ada tapi beberapa store. Oh gitu aja ya. Kalau mau nyari di Samsung yang baru mungkin masih ada dan mungkin juga nggak ada juga. Beberapa store tertentu aja yang stoknya masih belum pada laku. Oke, terus balik lagi ke harganya. Harganya di range harga 9 sampai 11 jutaan. 8 deh. 8 sampai 11 jutaan kalian bisa memilih storage mana aja yang pengen kalian beli. Di angka 8 juta sekian itu dapat yang 128, di angka 9 sampai 10 dapat yang 256 seperti yang saya pegang. Terus ada di 10 sampai 11 jutaan dapat yang 512. Ya. Oh, ada informasi lagi. Khusus yang 512 RAM-nya ternyata 16 GB. Nah, yang saya pegang ini RAM-nya masih 12 GB ya. Internal 256, RAM-nya 12 GB. Oke. Balik lagi ke info selanjutnya dari si Samsung S21 Ultra. Sertifikasi apa aja yang didapatkan dari S21 Ultra ini? Apa ya? Paling ya di IP68 ya kalau nggak salah, dust resistant sama water resistant. Jadi tetap aja jangan pernah cemplungin barang elektronik di air kalau nggak mau rusak ya kan. Jadi hati-hati aja makanya, apalagi beliin casing sama tempered glass. Oke? Lanjut lagi ke bagian display. Displaynya dia udah pakai Dynamic AMOLED 2X ya, dimana 2X ini dia udah bisa pokoknya gimana ya, adaptif ininya nih apa, frame rate lupa, refresh rate kok frame rate ya, emang mau main COD. Refresh rate-nya itu dia adaptif, jadi bakal menyesuaikan tergantung kita buka aplikasi apa. Gitu aja sih, setahu saya kayak gitu infonya. Terus maksimal ada di 120 Hz dan sudah 2K, jadi udah adem banget kalau dilihat gitu. Kalau kita cek stereo speaker, dengar nggak? Dia keluar dari sini sama dari sini. Enak sih. Jedum-jedum ini berasa banget ya. Jedum-jedum berasa banget. Oke, sekarang lanjut lagi di 2K ya layarnya. Dynamic AMOLED 2X ya, layarnya 2K, terus 120 Hz, HDR10+, terus kerapatan layarnya ada di 551 ppi. Artinya dia tuh rapat banget untuk layarnya. Kerapatan ya, bukan layarnya yang rapat. Layar memang rapat, kalau nggak rapat masuk debu sama air dong. Gimana sih kamu? Ya kan? Terus abis itu ukuran layarnya ada di 6,8 inch. Jadi ini bukan HP yang kecil, melainkan ini HP yang agak sedikit bongsor kalau kita pegang. Tuh, bongsor ya sih? Bongsor kan? Ya nggak bongsor juga karena beratnya itu dia masih ada di angka 227. Nggak begitu berat banget sebenarnya, masih enteng lah ya kan? Apalagi kalau buat nimpuk orang gitu, jebret gitu. Benjol sih benjol, dikit aja. Oke, lanjut lagi ke layarnya. Layarnya juga udah support AOD pasti, terusan fingerprintnya in layar ya, fingerprint di dalam layar. Pokoknya fingerprintnya di dalam layar, terus abis itu udah AOD juga, AMOLED 2X, terus abis itu HDR10, terus 1500 nits untuk kecerahan maksimalnya pada saat kita di luar. Jadi udah cerah banget ya, cukup cerah banget waktu pada saat kita panas-panasan, mungkin kerja di tempat yang ekstrim ya panasnya. Jadi ini layarnya masih enak banget karena Samsung. Tapi hati-hati, tetap jangan pernah dipakai yang full ya. Ntar ngerinya shadow sama green line. Karena penyakit di S20 series kemarin, kebanyakan itu pada garis-garis. Masalahnya saya juga pernah pegang. Update software aja ngegaris. Samsung gimana? Katanya diklaim ke Samsungnya kesalahan user. Padahal itu kan update software aja bisa ngegaris. Itu sih kebanyakan user-user S20 series itu agak takut. Nah, apakah ini terjadi sama seperti S20 series yang lain? Saya juga nggak tahu juga. Ya, mungkin info-infonya ada sih beberapa, tapi ya itu jarang bisa dihitung. Mungkin ya. Oke, lanjut lagi ke bagian softwarenya kali ya. Dia yang pertama kali keluar itu Android 11 ya pada saat peluncuran, pada saat launching. Nah, bisa di-upgrade sampai Android 13, terus dia pakai One UI juga pasti. Terus chipsetnya dia Exynos, bukan yang Snapdragon. Untuk Snapdragon itu versi Cina dan versi luar aja ya. Untuk di Indonesia dan global biasanya dia pakai Exynos 2100 di 5 nanometer gitu. Oke. Terus bagian paling penting di sini adalah yang RAM sih terutama. Ingat ya, 12 GB itu di 128 sama 256 dan 512 itu ada di 16 GB RAM-nya. Oke. Terus UFS-nya, ini UFS-nya udah 3.1, artinya udah ngebut dari generasi sebelumnya gitu loh. Oke, lanjut lagi kita ngebahasin apa ya, hardware kameranya kali ya. Kamera utama itu yang pertama nih 108 megapiksel dengan aperture
1,8 24 mm. Dia itu fiturnya udah PDAF, always, terus laser autofocus juga ya kan. Itu untuk kamera utama. Terus abis itu di kamera telefotonya, telefoto ada di 10 megapiksel dengan aperture 2,4 ya, 2.4 72 mm. Oke, terus satu lagi di kamera periskop telefoto. Jadi dia itu telefotonya ada dua ya, ada dua versi. Telefoto biasa di 10 megapiksel dengan aperture 2,4 dan periskop telefoto ada di 10 megapiksel dengan aperture 4,9. Oke, kita lanjut ke jaringannya. Jaringan pastinya ini udah 5G ready ya kan. Terus WiFi juga ada, WiFi direct juga bisa. Terus Bluetooth udah 5.2 dan A2DP udah pasti ada ya kan. Habis itu GPS juga udah bisa, so pasti. NFC gimana buat ngisi-ngisi etol dan lain-lain, itu juga pasti udah bisa ya kan. Terus USB Type C 3.2 dan juga udah bisa OTG. Nah, sekarang baterainya sih sekarang nggak tahu masih normal apa enggak karena ini barang second. Ya, baterainya cukup lah ya untuk di 5000 mAh. Dengan ngecas itu maksimal ada di 25 watt deh kalau nggak salah, karena dia udah power delivery 3.0. Terus wireless chargingnya maksimal di 15 watt. Habis itu reverse wireless, jadi kita nempel HP ke HP itu dia sekitar 4,5 watt gitu aja. Nah, seperti apa durability, terusan kesanggupan dia buat melibas game-game yang agak berat di tahun-tahun sekarang, dan seperti apa hasil kameranya untuk tahun sekarang, apakah rekomendasi atau enggak, kita tunggu hasil pengujian kami ya untuk game dan kamera. Nanti habis itu kesimpulannya kayak gimana. Yuk, jangan kemana-mana, stay tune terus ya. S21 Ultra recommended nggak sih? Recommended, kakak tolong. Yoi. Nah, sekarang kita udah ada di in-game-nya ya. Tuh, main PUBG, gironya nggak ada delay sama sekali. Cuman waktu beberapa menit pada saat kita di lobby terus masuk ke in-game, dia itu udah agak sedikit anget banget. Buset, Samsung. Gimana sih lu? Oke, kita cek ya. Apakah ada masalah di bagian layarnya? Oh, udah dapat ini. Pemirsa, udah dapat lagi. Sip. Makanya ini ada gironya delay nih. Coba kita cek ya di sini ya. Oh, masih enak banget. Masih enak banget untuk ya user 4 jari, 5 jari, 6 jari ini masih bisa ya. Masih nyaman banget ya kan. Apalagi user 2 jari. Merem kali main ginian ya kan. Oh, untuk sensitivitasnya layarnya itu gila sih. 2K AMOLED Dynamics 2X. Ya kan? Ini udah kayak manjain mata banget tuh. Jernihnya. Iya. Oke, Beb, ditunggu, Beb. Kita mau ke Pochinki dulu. Ntar dulu deh. Kita cari pelor aja dulu ya. Sip. Sambil tunggu gamenya, oke? Nih, ini yang gue demen itu Samsung itu hasil apanya ya? Processing image-nya itu gila sih, karena dia mungkin AMOLED ya. Jadi manjain mata banget. Sumpah dah, demi apapun ini enak banget layarnya, sumpah. Layar ya. Untuk yang lain kita belum tahu. Ya kan? Dia apa ya, feelingnya itu kayak berasa pakai iPhone gitu lah, atau mungkin karena ini efek dari 120 Hz nya yang udah adaptif gitu, jadi tangan saya itu berasa licin banget nih. Ini saya cuma nyeting standar doang ya, nyeting tombol gitu, doang, nggak nyeting sensitivitas sama sekali gitu. Ini aja udah enak bet dah, gila. Tuh apa itu, mereka sampernya nih, gue ditembakin dari mana itu, gue ditembak berapa derajat Fahrenheit? 40, buset. 37, 38, 37. Tadi 40 berasa banget di layar. Iya sih, emang layarnya agak sedikit hangat ya, jadi di tangan itu jadi berkeringat, nggak lengket-lengket gimana gitu. Ini agak lengket. Ngocol bedah. Ya mari kita kemana ini pemirsa. Kepala kamu bukan ternyata itu, ternyata pohon yang kita tembak. Ramai sekali di situ. Mana tuh? Samperin yuk. Ganti skop dulu deh. Tuh, samperin aja di mana tuh dia tuh. Woi, di mana kau? Iya. Nggak kelihatan lah, nggak seru, udah di kill. Apa tuh? Udah ada orang kesini kah? Belum. Ini juga enak banget ya. Walaupun udah ada agak anget ini tangan saya, tapi masih enak. Masih belum ada frame drop sama sekali. Mungkin karena musuhnya belum banyak kali. Bisa jadi seperti itu. Sip. Mari kita kemon. Famas pakai kali 4 kayak gimana lah. Mindset udah tua ini. Yuk, coba. Kacau amburadul. Lagi deh, cobain lagi deh. Waduh. Aduh. Lagi deh, habisin. Habis itu kita pindah ke game selanjutnya ya. Tapi yang jelas ini enak banget. Wah, habis lagi suwe. Oh, nggak bisa dia. Begitu aja. Ya, kita lihat lagi ke depan lagi. Anteng ya. Oke, sip.
nggak bisa deh, nggak kayak iPhone. iPhone bisa begini aja. Oh, oke, lanjut ke game berikutnya. Sip, kita pindah. Ya tahu. Itu kita aspal ya, aspal pisang, ya kan. Ini saya pakai frame rate tinggi, terus kualitasnya yang paling tinggi juga. Gimana, masih sanggup gak nih? Mencret nggak dia nanti? Oke. Finish. Juara satu kita. Nah, lanjut ke game berikutnya. Game yang paling membagongkan sekali karena dia butuh prosesor dengan nah lo, ya, kok nggak mau sih? Ya karena dia butuh prosesor yang benar-benar bagus. Kalau prosesor kentang biasanya dia nggak mau. Loh kok begini? Ya elah, Samsung. Dah harga 10 juta masa begini sih lu? Dah, wait. Oh, kenapa kamu? Oke, apa coba kita close dulu semua? Close dulu ya. Kita coba ukur dulu. Suhunya ada di 39 paling tinggi, hampir menyentuh angka 40 ya tadi ya, 40,9 tadi ya. Tuh. Ya 40,7, 40,1. Tapi kok nggak mau gitu loh? Kenapa? Why? Tuh, nggak mau dia. Come on bro. Ya dong Samsung. Ya elah, mahal doang, nggak bisa main Car X3 buat apa? Oke, gitu aja. Nanti tunggu sesi kesimpulannya di sini ya. Kayaknya Car X3 emang nggak bisa dia. Astaga, gini amat nih HP. Kan, udah. Terus hasil antutunya langsung aja saya lihatin di sini ya. Oke, berapa? 595.464 untuk tahun 2023. Oke, sekarang kita bahas kesimpulannya. Setelah kita uji coba di bagian kamera, terusan bagian game ya. Untuk kamera saya masih merekomendasikan HP ini atau S21 Ultra ini untuk dipakai sekitar 2 tahun ke depan, dengan catatan ya, setelah 2 tahun ke depan mungkin kalian bakal berpikir lagi bahwa Samsung S21 Ultra ini layak diganti karena udah ada S22, S23, S24, S25 dan sampai seri 100. Gitu aja. Berarti setiap tahun itu Samsung pasti ngeluarin seri S-nya yang terbaru, dengan fitur yang terbaru, dengan sensor yang terbaru, semua serba terbaru dan serba bagus ya. Tapi paling nggak ini masih bisa bertahan 2 tahun ke depan dengan kamera yang masih ajib gila seperti ini ya. Saya bilang ajib gila karena memang kualitasnya bagus, nggak jelek. Saya bilang bagus-bagus, saya bilang jelek-jelek, gitu aja sih ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kalian garis bawahi, bahwa nggak ada sensor kamera HP itu yang sempurna. Pasti ada kekurangannya di beberapa detail lah gitu, ada yang kurang, mungkin ada noise-nya dikit, ya itu wajar-wajar aja karena ini itu smartphone ya. Gitu aja sih. Itu untuk kamera. Dan untuk performa game, sangat disayangkan di beberapa game kayak Car X3 yang udah saya coba tadi agak sedikit mengalami crash ya. Agak gimana gitu ya, sayang banget ya, harga puluhan juta ya kan, belasan juta, tapi buat buka game yang satu itu aja nggak bisa gitu loh. Apalagi sanggup bertahan sampai 5-10 menit ke depan, saya nggak tahu lagi panasnya bakal kayak apa. Tapi untuk game yang lain mungkin kayak ML kah atau Genshin Impact kah ya kan, itu saya nggak nyoba dan saya nggak suka game itu. Buat apa sih ya? Ada fans banyak yang marah kali game-game tersebut ya. Saya bodo amat, nggak peduli ya kan. Yang saya mainin adalah ya PUBG yang nggak jago-jago amat, yang penting intinya masih playable untuk dimainkan karena layarnya yang terpampang luas sekitar 6,8 inch itu bisa kontrol sampai 5-6 jari. Kalau kalian user 5-6 jari atau 4 jari kan itu masih enak banget, apalagi kalian user 2 jari gitu aja ya, masih aman. Dan untuk game Aspal saya pakai di grafis paling tinggi, itu ya lumayan agak sedikit anget doang, tapi nggak ada frame drop ya, nggak ada nge-freeze gitu. Dan untuk PUBG sendiri dia mentok settingannya ada di, bentar kita lihat dulu sebentar aja. PUBG kalau nggak salah dia bisa SDR Ultra aja, nggak bisa XDR Extreme. Saya nggak tahu kenapa, mungkin kurang optimal aja kali ya gitu. Nah yang saya mainin itu rekomendasi ada di Smooth Ultra ya. Saya di sini nyari FPS, bukan nyari grafik itu nggak penting, nomor kesekian, yang penting itu FPS. Percuma grafis bagus tapi HP lemot, pengennya rasanya kita banting jerak gitu ya kan. Apakah kalian merasakan hal yang serupa ketika bermain game-game FPS seperti ini? Kalau memang iya, ketik ya gitu. Oke, ini kemana sih nih? Buset, udah lama banget ngeliat ini doang. Ntar dulu cuy. Tuh. Oke, kita cek di sini grafisnya dapatnya apa sih? Penasaran?
kan HDR Ultra ya. Di sini dapatnya ya, bukan HDR Extreme. Terus smooth extreme, saya selalu mainnya di smooth extreme settingan default kayak gitu aja. Untuk pemakaian game-game FPS macam PUBG, mungkin macam Apex Legends atau CODM, atau yang baru nanti mau keluar yaitu Warzone itu bakal saya nantikan sih. Itu Warzone kayaknya seru, di PC aja bagus, apalagi di mobile gitu loh. Tapi ya ingat, prosesor harus mumpuni buat main-main game-game kayak gitu ya. Tapi paling nggak prosesornya dari si S21 Ultra ini masih bisa sanggup bertahan sekitar 2-3 tahun ke depan, karena dia udah pakai Exynos 2100 yang udah 5 nanometer ya. Jadi masih bisa untuk ngegame game yang ya santai aja sih, nggak terlalu hardcore. Kalau hardcore ada si ROG dan ada si ya Nubia ya kan, Red Magic juga ada, dan lain-lain gitu aja sih. Khusus untuk yang bener-bener hardcore gaming ya kan. Nah kalau untuk pemakaian orang-orang normal sih ya ini biasa aja. Diandelnya paling cuma kamera aja. Daya tahan baterai udah nggak begitu bagus lagi, karena dia udah dikatakan HP itu udah umurnya 2 tahun hampir ke 3 tahun ya. Udah 2 tahun sih, dari tahun 2021 ya, dari Januari 2021 sampai sekarang udah bulan Februari di 2023, 2 tahunan lebih dikit lah. Paling nggak baterai itu agak sedikit berkurang ya kan daya tahannya, tapi itu nggak masalah karena chargernya udah ngebut di 25 watt. Walaupun nggak ngebut banget, paling nggak bisa ya ngecas itu nggak begitu lama lah, intinya gitu aja kesimpulannya ya. Untuk rekomendasi jadi HP daily driver untuk kalian yang lagi nyari, ini saya rekomendasiin sih, tapi bukan untuk yang kaum mending mencret ya. Buat kaum mending mencret kayak lu pada ya, yang bisanya ngebacot doang tapi nggak beli ya kan, mending nggak usah jauh-jauh, belinya yang murah-murah aja, oke? Ini mah dipakai buat kalangan yang benar-benar punya duit kali ya kan. Yang nggak punya duit ya nyarinya yang kayak HP di antara range harga 5 jutaan juga udah sebenarnya bagus juga. Xiaomi udah ngeluarin banyak tipenya ya kan, Snapdragon-nya udah ngebut juga, dan HP sekarangnya ROG pun juga udah terjangkau juga di angka 5 jutaan kayak gitu loh. Dan ini harganya masih terpaut tinggi untuk saya juga sih. Kalau mending mencret ya, cuma bisa megang doang, bisa beli, tapi nggak apa-apa, lumayan. Oke, thank you buat atensi kalian dari awal sampai akhir. Buat yang pengen komen, tanya-tanya seputaran mungkin atau request seputaran HP apa yang bakal kami review, langsung aja komen di bawah ya kan. Jangan lupa klik subscribe untuk kalian yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis sampai kapanpun. Wadidaw. Jangan lupa juga untuk aktifkan selalu lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan updatean video baru dari kami semua. Oke, terima kasih, gitu aja. See you next time, see you later. Jangan lupa makan, karena makan adalah sebagian dari perut biar kenyang. Ciao, bye-bye. S21 Ultra ya, bagus ya, bagus banget, tapi B aja.